Dia sempurnakan segenap hidupku agar indah agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau ada di pihak kami, siapa yang bisa lawan kami? Rencanamu lebih kuat daripada rencana si jahat. Kami mengucap syukur mendengar begitu ajaibnya Engkau. Karya-karyamu yang luar biasa, bukan karena kami hebat, bukan kuat, bukan gagah kami, tapi Engkau ingin menunjukkan kasih setiamu kepada kami Tuhan. Engkau ingin menunjukkan bahwa kami adalah milik-Mu. Engkau bertanggung jawab, berdaulat, mengendalikan hidup kami. Engkau Allah provider, menyediakan segala kebutuhan kami. Itu yang membuat kami tidak punya alasan apapun seharusnya untuk meninggalkan Engkau. Apapun keadaan kami, apapun problem kami, apapun masalah kami tahu Engkau lebih kuat dari apapun. Kami percaya firman-Mu pasti digenapi Tuhan. Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah berubah. Janji-Mu yang dan amin, Engkau mengerjakannya sampai berhasil. Engkau merindukan hari-hari kami, hari-hari yang menikmati surga di bumi. Engkau tidak pernah merancang kecelakaan, Engkau tidak pernah memberikan sakit penyakit, bahkan maut sudah Kau patahkan di kayu salib. Engkau membuat kami happy Tuhan, sukacita, damai, sejahtera. Itulah kerinduan-Mu dalam hidup kami. Maka itu kami tidak mau hidup dengan data dan fakta, ditipu oleh apapun. Sekalipun masalah kami seperti Goliat, tapi kami tahu Allah kami tidak akan pernah tertekan dengan apapun. Karena Engkau maha tinggi Tuhan, tidak ada yang bisa menekan Engkau. Dan kami anak-Mu mengalami DNA yang sama dengan Allah kami. Tidak mungkin ada yang bisa menekan kami, karena roh di dalam kami lebih besar dari apapun. Kesulitan dunia, apapun masalah kami percaya kami pasti lebih dari pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, supaya hidup kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga kami terus bergairah. Kami antusias Tuhan, mengikut Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang letih, lesu, berbeban berat, jenuh, burn out. Tapi kami bergairah. Semakin lama semakin kuat di Sion. Apapun masalah kami. Karena kami tahu dengan siapa kami berjalan. Karena kami tahu siapa yang kami percayai. Allah yang sudah mengalahkan maut. Sudah melucuti setiap pekerjaan si jahat menjadi tontonan. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan hidup kami. Bahkan iman kami yang mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau kumpulkan kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Sehingga firman bukan hanya sekedar informasi, tapi firman boleh tercetak, membentuk ulang hidup kami, mentransform pikiran kami. Sehingga pikiran kami dipenuhi oleh pikiran Kristus. Kami berdoa tanda-tanda kuasa menyertai setiap sakit disembuhkan, letih lesu dibangkitkan. Kami berdoa Tuhan Kau berbicara secara khusus dan kami percaya kami menikmati firman yang memerdekakan dan mengubahkan. Ambil alih hidup hamba-Mu, sampaikan firman yang Kau sudah sampaikan kepada hamba-Mu. Dan biarlah sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Selamat datang Nyonya Bapak Tuan dan Nyonya Rama. Ada keluarga baru yang hadir hari ini ya. Tapi anak muda kehilangan saudara. Semakin banyak yang menikah, semakin mereka harus berdoa supaya ada orang-orang baru. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita ini hidup selalu saya katakan sekarang ini kita hidup di masa sulit ya.
Dautoni mengatakan bulan Juli ini, kita mau masuk ke bulan Juli, katanya bulan yang sangat sulit. Karena katanya inflasi ketemu dengan deflasi. Ya udah kalau nggak ngerti nggak apa-apa lah. Terus namanya stagflasi, saudara. Jadi daya beli turun dan segala macam. Tapi untung kita hidup punya DNA kerajaan Allah ya. Jadi nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, cemas karena kerajaan Allah nggak pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Amin. Ya, mau bulan Juli, mau September, mau tahun berapa, selama kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, nggak usah khawatir. Amin. Kita pasti tidak tergoncangkan. Saudara, tapi kita harus tahu, saudara ya. Makanya sering saya katakan bahwa yang kita takuti bukan perang, ya. Jadi akhir zaman ini yang kita takuti bukan perang, saudara. Karena dari dulu juga banyak perang, betul nggak? Ada perang dunia 1, perang dunia 2, saudara. Yang kita takuti bukan perang. Yang kita takuti juga bukan kelaparan. Karena dari zaman bangsa Israel sudah ada kelaparan, betul nggak? Tapi sebetulnya ya, saya mau bagikan yang harusnya kita takutin. Sekarang ini adalah bagaimana sistem dunia ini, saudara, sistem Babel. Yang kita tahu di baliknya adalah pekerjaan roh jahat. Betul? Itu sedang menggiring semua manusia, termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan, untuk hidup mementingkan diri sendiri. Betul? Untuk hidup jauh dari kasih. Betul? Makanya dikatakan pada akhir zaman, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Jadi itu sebenarnya bahaya terbesar. Jadi bahaya terbesar itu bukan perang, bahaya terbesar itu bukan kelaparan, tapi bagaimana kita harus berjaga-jaga, hati-hati. Sistem dunia ini akan membuat semua dunia ini menjadi sulit. Ya, semua orang pasti takut mati karena nggak makan, saudara. Ekonomi sulit, semua sulit, semua sulit. Bahkan sekarang ini di Inggris, di Perancis, saudara, suhu udara udah 45 derajat. Betul nggak? Ya, 200 orang tewas di sana karena kepanasan. Ya, ya di Eropa, saudara. Jadi dibikinlah semua sulit sedemikian rupa supaya orang tidak lagi dekat dengan Tuhan, tapi mereka mulai berpikir bagaimana saya hidup. Mulai mementingkan diri sendiri. Jauh dari kasih, ya. Maka itu 1 bulan ini minggu terakhir, saudara, kita belajar tentang kasih. Saudara, kasih itu sumber dari segala sesuatu, betul? Karena kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Nah, kalau kita semakin jauh dari kasih, kita semakin jauh dari Allah, kita semakin terputus dengan Allah, saya percaya hidup kita akan dikuasai oleh dunia, betul? Hancur, kekacauan dan segala macam. Nah, inilah trik si jahat untuk membuat kita putus dari hubungan Tuhan, supaya kita tidak memiliki kasih. Kasih semakin dingin. Saudara, kita bisa lihat sekarang gereja hanya menjadi institusi, betul nggak? Orang di gereja bisa nggak kenal satu dengan yang lain, tidak di sini, betul? Ya, di mega church orang nggak kenal, ya. Bahkan kita nggak bisa lihat bagaimana perbedaan gereja dengan institusi yang lain, karena di dunia korupsi di gereja juga ada korupsi, di dunia konflik. Iri hati, dendam, sakit hati, di gereja juga loba, kata orang Sunda, banyak. Sehingga nggak ada perbedaan, saudara. Kenapa banyak orang Eropa menjadi agnostis? Karena dia nggak melihat perbedaan antara gereja dan institusi yang lain, betul? Kenapa? Karena kasih sudah mulai dingin. Ya, saudara, kalau kita nggak punya kasih Allah, nggak mungkin kita bisa mengampuni, betul nggak? Pada dasarnya kita orang yang jahat, betul. Hati kita tuh licik, betul nggak? Jadi kebayang kalau kita nggak punya sumber kasih, kita nggak punya kasih, nggak mungkin kita bisa mengampuni, nggak mungkin kita bisa mengasihi, saudara. Jadi betapa pentingnya kita punya kasih, betul? Makanya semua bisa lenyap, tapi
kasih nggak bisa lenyap, betul nggak? Kemarin Ibu Rita bilang segala sesuatu harus didasarkan oleh kasih. Aku bisa bernubuat, aku bisa ini, aku bisa hebat. Tapi kalau nggak ada kasih sia-sia semua. Amin. Dan saya rindu begini loh. Saya rindu supaya kita ngerti bahwa akhir zaman yang kita butuhkan adalah kasih. Amin. Mari kita benar-benar memiliki kelimpahan kasih di tengah kasih-kasih yang semakin dingin. Amin. Supaya kita menjadi saluran kasih. Betul? Karena dunia ini nggak punya. Yang punya kita. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memelihara kasih persaudaraan, saudara ya. Ya, kenapa harus dipelihara nanti saya sampaikan. Saudara kadang-kadang fenomenanya, seringnya, kebanyakannya justru kadang-kadang orang bisa sulit kerjasama dengan anak Tuhan daripada orang-orang dunia. Aneh sebetulnya. Tapi seringkali begitu ya. Kepala sekolah kemarin waktu PKBM punya persekutuan, dia bilang kami punya banyak kerjasama dengan orang pesantren, HTI, kaum-kaum radikal. Kami juga kerjasama dengan gereja-gereja, yayasan Kristen. Tetapi kata mereka, justru lebih mudah bekerja. Itu kan aneh. Betul enggak? Nah ini yang harus enggak boleh terjadi, amin. Seharusnya dibalik, seharusnya kita memiliki kasih yang melimpah. Amin. Kita buka Mazmur 133 ya, ayat 1 dan sampai 3. Kita baca satu-satu ya. Ayat 1 dulu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan saudara. Di sini kita mau belajar ayat demi ayat. Saudara dikatakan di sini bahwa sungguh. Saudara tahu arti kata sungguh? Sungguh itu lebih hebat daripada yang lain, betul nggak? Kalau ada kata sungguh itu tekanannya itu lebih kuat, betul nggak saudara? Ya kan? Oh dia cantik, oh dia sungguh cantik. Apa dalam pikiran saudara apa? Sangat, betul nggak? Lebih kuat, betul nggak? Ya, sungguh alangkah, saudara alangkah itu apa? Baik dengan alangkah lebih kuat mana? Alangkah, betul enggak? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saudara tidak ada pemandangan yang lebih indah kecuali kerukunan. Betul enggak saudara? Setuju enggak dengan saudara? Saudara punya hadiah, misalnya dapat hadiah lah. Ibu Minten hari ini Anda dapat hadiah dari BRI, Alphard. Itu bukan sungguh alangkah baiknya, betul nggak? Ya, walaupun baik gitu nggak? Tapi firman Tuhan katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Itu bicara mengagumkan, betul nggak? Menakjubkan, ya, langka, betul nggak? Seperti suasana surga di bumi, betul? Ngerti gak maksudnya saudara? Supaya kita boleh mengerti kenapa kita harus memiliki kasih gitu loh. Ya, ngerti ya? Jadi kalau dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Oh, takjub, mengagumkan, pemandangan yang langka kalau engkau diam bersama dengan rukun. Amin. Amin saudara. Jadi kalau mau tanya, saya pergi ke Swiss, pergi kemana, pemandangan yang paling indah kalau lihat orang diam dengan rukun. Betul nggak saudara? Setuju nggak dengan saya? Kalau keluarga diam dengan rukun, gak usah cerita apa-apa. Alangkah baiknya, betul nggak? Orang akan kagum, betul nggak? Takjub, ya, langka,
Saudara bisa nangkep itu? Indahnya. Dahsyatnya. Nah, saudara, kenapa kita harus rukun? Nanti saya akan terangkan. Kenapa harus diam? Karena itu bicara tentang surga di bumi. Betul? Tidak ada pemandangan yang lebih indah kecuali surga. Betul? Dan surga itu ada di bumi kalau saudara berdiam dengan rukun. Betul? Ya? Kalau saudara tidak berdiam dengan rukun, saudara menghadirkan neraka di bumi. Yang kebalikannya lah, betul nggak? Nah, saudara, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam. Apa arti diam? Ya, diam itu bukan hanya tidak bertengkar, saudara. Orang pendiam belum tentu batinnya damai. Betul katanya suami. Ya. Diam itu bukan artinya tidak bertengkar, saudara. Ya. Tetapi diam itu bicara, saya bersuka cita karena saudaraku bersuka cita. Saya sedih karena saudaraku sedih. Amin. Diam itu unity, satu. Amin. Jadi nggak kumpul-kumpul, makan orang mangan, lek ngumpul gitu ya. Kita di sini beramai-ramai terus menerus, katanya suruh diam. Enggak begitu, saudara. Ya, bagaimana supaya diam itu boleh menghadirkan surga di bumi? Bukan hanya cerita saya nggak bertengkar dengan Mbak Minten, saya nggak bertengkar dengan Jerry. Tapi apa yang menjadi sukacita Jerry, menjadi sukacita saya. Amin. Menjadi duka cita saya unity, satu. Amin. Kita saling, amin, mengasihi. Saya mengusahakan kesejahteraan. Saya nggak mau saya kaya dia miskin, betul nggak? Itu diam, amin. Amin, saudara. Saling, saya nggak sampaikan tentang saling mengasihi, kemarin sudah banyak disampaikan kan. Tapi ketika saya diam, ya tadi saya selalu katakan begini, hey, kemenangan saudaramu itu menjadi kemenangan gereja. Selalu saya bilang, kenapa? Karena saya mau sungguh alangkah baik dan indahnya. So, saya bisa nggak peduli kok sama hidupnya Ibu Popi, betul nggak? Saya bisa satu gereja, saya bisa nggak peduli, betul nggak? Amin. Tapi karena saya mau diam, amin. Saya mau alangkah baiknya, indahnya, ada surga di tempat ini. Saya saling, saya peduli, betul nggak? Saya empati. Masalah dia menjadi masalah saya, betul? Artinya bukan berarti bagaimana, saya doakan bagaimana begitu. Amin. Itu namanya saling, saudara. Saya mengusahakan kesejahteraan. Ya kan? Saling. Gak ada iri, gak ada dengki karena kita saling, betul? Ya, ketika aduh siapa belum dapat pekerjaan? Oh iya, kita merasa kita yang belum dapat pekerjaan, betul nggak? Kita mengusahakan kesejahteraan, betul? Kita sudah nggak ngerti lagi dia gagal, dia jatuh karena Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi orang gagal jatuh. Apa hak kita untuk menutup pintu, betul? Dia saudara kita, saya harus diam bersama dengan dia. Amin. Ya, ya. Berdiam itu artinya satu unity, satu hati, satu jiwa, satu kepentingan. Karena kita sama-sama mau mengerjakan agenda Tuhan di tempat ini. Kita tidak sedang arisan, peduli amat lu kaya sendiri, lu miskin sendiri. Enggak, ayo kita sama-sama tubuh Kristus. Kita sedang kejar agenda Tuhan, setiap lutut bertelut. Amin. Ya, itu namanya diam, itu namanya rukun. Rukun itu bukan saja tidak bertengkar. Amin. Tapi bersukacita satu dengan yang lain. Ketika Ibu Kristen bagikan, kita merasa sukacita sama-sama, betul? Ya,
Kemarin Sharon ya, Ibu Mian tuh penuh pergumulan tuh. Mengeluarkan siapa namanya, saya yang ngasih nama malah saya lupa sendiri. Gabrian saudara ya. Saya dengar ceritanya sangat ajaib ya, sehingga keluar begitu. Dahsyat itu luar biasa. Saya bisa bersuka cita. Ya, bukan. Itu memang salah dia. Kawak lo, biarin lo. Saudara bukan diam dan rukun, tidak terjadi apa-apa. Betul? Saya rindu di sini ada itu. Supaya sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Amin. Itu nggak dibuat manusia, itu tidak direkayasa manusia. Tapi ketika ada diam rukun, roh Tuhan ada di situ. Surga ada di situ. Amin. Orang nggak perlu tahu, dia datang ke tempat ini, dia ngerasain. Aduh, saya ngerasain suasana surga. Yang main keyboard masih latihan, ganti lagu masih pusing, peduli tapi kok suasana surga kok ada ya? Gak bisa direkayasa saudara. Itu bicara kehidupan sehari-hari, betul? Itu bicara interaksi kita dengan saudara seiman dan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bangun itu sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Orang bilang takjub saya. Amin. Kita lihat ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun. Dan saudara, seperti berarti dianalogikan, diumpamakan bahwa suasana surga itu seperti minyak. Minyak itu bicara tentang pengurapan, betul? Minyak itu bicara tentang kesukaan. Apa saudara? Kesukaan. Jadi saudara, minyak bicara tentang pengurapan, tentang sukacita. Minyak bicara tentang penyegaran kehidupan. Saudara, kita boleh punya masalah apapun, kalau ada minyak kita segar. Amin. Kenapa? Ada orang diam dan rukun. Kuncinya itu. Begitu ada diam dan rukun, katanya seperti minyak. Ada pengurapan, apapun masalah persoalan di gereja ini, Tuhan akan berikan kesukaan, Tuhan akan berikan kesegaran hidup. Amin. Minyak bicara tentang suci, murni. Ya, standar Allah. Ya, menyukakan hati Tuhan. Artinya saudara seperti minyak, ada kehidupan ilahi yang mengalir. Maka itu saya nggak takut saudara. Apapun problem masalah gereja jemaat Tuhan. Selama kita diam dan rukun. Amin. Ada kehidupan ilahi dialirkan. Pasti selesai. Amin. Yes. Ada kesukaan di sana. Ada kesegaran. Saudara tahu segar? Wih, kalau saudara panas tuh Pak Reno kalau habis main bola. Sprite sampai tenggorokannya keluar. Benar gak saudara? Segererek gitu. Saudara. Beda loh saudara kalau saudara mengalami kesegaran. Makanya aku bilang sama Pak Kun, Pak, saya gak mau ngelayanin jemaat saya umur 63, rambut saya putih, saya stroke, depresi, tidak cantik, gak mau saya. Karena Tuhan bilang seperti minyak. Jangan mau saudara rumah tangga, mungkin nggak punya apa-apa, saudara stres, depresi. Jangan mau selama kita diam dan rukun, suami istri diam rukun, anak-anak diam rukun, ada minyak di situ. Amin. Semua masalah yang besar Goliat sekalipun, Tuhan katakan ada kesukaan, ada jalan keluar, ada kehidupan ilahi mengalir. Amin. Dia bilang minyak yang baik. Bukan minyak yang ecek-ecek saudara. Tapi minyak yang baik. Amin.
meleleh di atas kepala janggut dan jubah Harun. Artinya tidak ada satupun yang terlewat. Saya selalu bermimpi imajinasikan dari yang lansia sampai balita. Sekolah minggu pemuda semuanya dipenuhi dengan kehidupan ilahi. Kenapa ada kehidupan yang diam dan rukun? Bukan namanya anaknya Pak Rukun ya, bukan. Rukun itu gaya hidup saudara. Nah begitu ya. Saudara, saya rindu ini menjadi kerinduan kita bersama, men. Ya, sehingga orang di luar, sungguh alangkah baik dan indah. Takjub saya lihat Lembang ini ya. Padahal orangnya ya enggak sederhana-sederhana. Tapi gimana ya, saya sulit menceritakan. Ada banyak orang berkata seperti itu, saudara. Masalah ada, semua ada kok, tapi kok saya merasa hadirat. Nah itu gak bisa direkayasa. Maka itu pentingnya kita rukun, diam, unity, amin. Saya saling mensejahterakan, saya saling mengasihi, ya. Saya bersuka cita bersama-sama dengan yang bersuka cita. Saya berduka cita sama yang berduka cita. Apa yang bisa saya lakukan buatmu, saya lakukan. Saya tidak pernah berpikir negatif. Itu saudara, betul nggak? Saudara, kalau kita satu kandung saudara, sejelek apapun, itu saudara, betul nggak? Kalau misalnya ada orang ngomongin, misalnya Mbak Kensi memang kan bukan satu saudara kandung, tapi saya saudara di dalam Tuhan di sini. Mbak Kensi ada yang ngomongin, saya datang duluan. Kenapa kamu ngomongin dia? Kenapa? Kita terluka, betul nggak? Bukan malah kita ngomongin Mbak Kensi di luar. Kebalik itu, bukan saudara. Kenapa ngomongin? Oh enggak begitu dia. Saya kenal dia. Dia saudara saya. Betul enggak saudara? Emang dia jatuh, emang dia kangen. Tapi dia saudara saya. Saudara, kita nggak bisa bohong loh. Kasih kita itu kalau udah bilang saudara kandung itu lebih besar. Betul enggak? Ya kan? Kita bisa nangis. Saudara. Kayak saya yang jatuh gitu. Betul enggak saudara? Pada waktu saudara kena COVID, hampir 50-an ya, di sini ya. Saya semalaman nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa sembuhkan mereka yang sakit saya. Saya bisa melihat bagaimana, kasih Bapak, betul enggak saudara? Biar saya tanggung, karena saya pemimpin saudara. Saudara mengerti maksud saya? Harus sampai kayak begitu saudara. Maka itu kita harus saling. Betul gak? Oh, saudaraku lagi terluka. Saya harus tolong dia. Ya. Gak punya waktu lagi untuk menghakimi. Karena kasih kita terlalu besar. Amin. Kita diam dengan rukun. Ya. Seperti minyak. Apa itu minyak? Pengurapan. Minyak itu kesukaan. Minyak itu kesegaran hidup. Saya percaya sakit penyakit apapun saudara. Tuhan bisa ganti semuanya dengan kesukaan. Amin. Ayat yang ketiga. Kita lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti iya, saudara seperti embun. Saudara, kenapa? Kan itu dianalogikan, saudara ya. Kalau kamu diam rukun, itu seperti surga di bumi. Seperti gini loh, minyak. Ada kehidupan ilahi. Ini dikatakan lagi seperti embun. Kenapa? Digambarkan seperti embun. Karena embun itu, kalau kita lihat ada pohon-pohon di atas gunung. Kalau ada embun pasti tidak layu. Betul? Betul kan saudara? Saudara tidak akan pernah layu. Karena ada embun. Boleh masalah banyak. Tapi saudara tetap segar. Saudara bisa berbuah. Karena embun
yang membuat kita tidak layu. Saudara, dikatakan seperti embun di Gunung Hermon. Saudara, Gunung Hermon ya, itu gunung, terus turun ke atas Gunung Sion. Banyak orang bilang Bukit Sion, saudara ya. Jadi embun yang di atas Gunung Hermon lebih tinggi daripada Gunung Sion. Saudara, kalau saudara lihat peta, itu Gunung Hermon dengan Gunung Sion itu sangat terpisah jauh. Bukan di sini Gunung Hermon, terus di sini Gunung Sion. Enggak. Gunung Hermon, terus di sini Gunung Sion. Jadi ini terpisah jauh, saudara. Apa artinya, saudara? Artinya kelimpahan berkat yang kita alami seperti embun itu secara ajaib akan menyeberang kemana-mana. Yes? Amin. Ke komunitas kita, ke keluarga besar kita kandung. Kenapa? Karena kita diam rukun di sini. Dahsyat ya. Sebenarnya simpel ikut Tuhan itu. Tapi iblis sering kacaukan itu. Banyak kenapa revival nggak terjadi di gereja. Karena orang sibuk konflik, sibuk ini. Dia tidak diam dan rukun. Kenapa banyak keluarga cerai, banyak keluarga begini begono. Karena mereka tidak diam dan rukun, betul? Ketika dia diam dan rukun, kau bukan hanya diberkati, komunitas bukan hanya diberkati, tapi engkau menyeberang ke desa-desa, ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Amin, saudara. Kita akan menjadi berkat di luar komunitas. Kenapa, saudara? Gini ya, beda ya. Misalnya saya pembicara terkenal nih. Dari mana Mbak Yus? Dari GKKD Lembang. Misalnya, wah kayak siapa? Michael Wijaya diundang kemana-mana. Tapi saya membawa diri saya, betul nggak? Tetapi ketika kita korporat, orang nggak lihat lagi saya secara pribadi. Oh Mbak Yus itu GKKD Lembang. Oh GKKD Lembang yang beginilah, yang begini. Betul nggak saudara? Dan percayalah, Tuhan akan memerintahkan berkat. Saudara nggak usah cari berkat. Betul nggak? Nangis-nangis minta berkat. Kenapa Tuhan doa, Tuhan aku minta berkat. Aku minta ini, minta. Nggak usah. Tuhan perintahkan. Kenapa? Kamu diam dan rukun. Gak akan kekurangan berkat. Saya percaya itu. Amin. Ya. Tuhan memerintahkan berkat. Koma, betul nggak? Betul? Apa saudara? Kehidupan, bukan kematian. Mau kematian itu bicara tentang sesuatu yang terpuruk ya. Ya. Gagal maning, sakit penyakit. Wah, terus saja kalah terus, nggak pernah menang. Ya kan? Sama iblis di KO terus, boro-boro iman mengalahkan dunia gitu. Tapi ketika kau diam dengan rukun, kehidupan, kau menang terus, gak pernah mati. Yang maksudnya mati secara rohani gitu ya. Bukan hanya 1 hari, bukan 2 hari saudara. Kapan? Selama-lamanya. Pada simple, diam dan rukun. Kalau kau suami istri, diam dan jangan takut kelaparan. Tuhan perintahkan berkat. Amin. Dia lebih sibuk darimu. Amin. Karena dia seperti embun. Dia perintahkan berkat. Amin saudara. Saya enggak takut selama ini nilai-nilainya ada di gereja ini. Kita enggak akan pernah kekurangan. Secara korporat nggak pernah kekurangan, kita sudah buktikan. Jadi nggak usah pusing ngurusin gereja lain. Diam aja sama rukun di sini, betul nggak? Berkat itu yang melintasi, menyeberang, betul nggak? Ke kota-kota, ke bangsa, bahkan ke bangsa-bangsa. Orang akan melihat takjub, alangkah indahnya dan baiknya. Ya, di situ alangkah indahnya. Dahsyat saudara ya. Alangkah baiknya.
Nanti Jere pulang, kemana kamu? Waingapu. Bang Tumpal, alangkah baiknya Tuhan. Betul, Jere? Saya rasain loh Bang. Enggak saya paksa, enggak saudara. Nanti bilang sama Bang Tumpal begini ya, enggak. Betul enggak Jer? Jangan-jangan enggak. Enggak direkayasa, betul enggak? Kita diam, kita rukun. Yang kuat menanggung yang lemah. Kita mendahulukan satu dengan yang lain. Kita tidak hidup sendiri. Kita memikirkan kesejahteraan yang lain. Kita saling, kita bersukacita. Ya, kita dengan bersukacita kita bersedih dengan orang yang bersedih, teman kita bersedih. Kita saudara, enggak ada yang bisa memisahkan kita. Betul? Mau konflik, enggak ada yang bisa. Kita saudara. Amin. Kalau udah ada kayak gitu saudara, surga di bumi ada di sini. Surga di bumi ada di keluargamu. Amin. Ya. Nah, saudara bagaimana kita pelihara? Karena kan bicara kasih persaudaraan ini, bicara kehidupan sehari-hari kan. Bisa interaksi kan, satu dengan yang lain. Kadang-kadang kan cinta aja harus di-maintain, harus dipelihara. Kadang up down saudara ya. Cinta suami istri harus dipelihara ya. Apalagi kasih persaudaraan yang kita seringkali berinteraksi, kita bergesekan, betul? Ya, kita kadang-kadang ada konflik, ada ya wajar sebetulnya ya. Wajar, cuman bagaimana kita merespon. Kalau kita mengerti bahwa kebutuhan kita adalah diam dan rukun, maka kita rindu supaya kasih Tuhan itu melimpah, betul? Supaya kita merespon dengan benar semuanya. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 22. Kemarin sudah disampaikan ya, Bu Rita, kita akan baca ulang. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kata kuncinya yang pertama kita harus menyucikan diri. Kayak kemarin ya, kita nggak bisa jadi saluran kasih kalau masih banyak sumbatan. Kemarin kan begitu ya, ada 3. Ada sumber nggak bisa keluar kalau nggak ada saluran, betul? Kita punya sumber tapi nggak ada salurannya, paralonnya nggak akan keluar tuh air. Tapi air tidak akan keluar kalau si saluran itu penuh dengan lumut, penuh dengan kotoran, nggak bisa juga. Jadi kita harus bersihkan, menyucikan diri. Amin. Ya, ada saluran, ada sumber, tapi kalau nggak ada power, nggak terhubung dengan sumber Tuhan, ya nggak akan terjadi. Betul? Harus dicolokkan supaya air keluar. Nah, bagaimana memelihara kasih persaudaraan? Salurannya harus sering dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Dengan menyucikan diri. Bagaimana caranya menyucikan diri? Saudara, 1, oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kita nggak bisa menyucikan diri itu mandi pakai linso 10 kali, nggak bisa. Ya. Tapi dengan ketaatan kepada kebenaran. Jadi saya harus hidup taat, hidup melakukan firman. Tidak hanya sekedar dengar separuh, tapi harus melakukan firman. Ya. Kita mau ngomong soal kasih, pinter ngomong kasih, mau fasih ngomong kasih, tapi kalau kita nggak taat kepada kebenaran, kita nggak punya persediaan kasih. Amin. Karena hanya orang yang taat kepada kebenaran yang bisa menjadi saluran, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Ya, nggak punya motivasi, nggak punya keinginan, nggak punya kepentingan yang lain. Tapi hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kita nggak bisa kecuali kita pada kebenaran. Bagaimana saya memelihara kasih saya kepada saudara? Saudara saya di gereja ini, saya harus menyucikan diri, membersihkan saluran saya dengan apa? Saya taat kepada kebenaran. Itu mutlak ya. Ketika saya taat kepada kebenaran, otomatis saluran saya bersih, saya bisa amalkan.
kasih persaudaraan dengan tulus. Ya. Tulus, kata-kata tulus ini penting, proper, akurat, ya. Ya. Jadi apa? Tidak punya ambisi, kepentingan, keinginan, motivasi yang lain. Orang tulus itu murni. Ya. Saya mengasihi murni, bukan karena dia kaya, bukan karena saya punya kepentingan, bukan karena ini. Ya, kemarin Bu Rita katakan kalau kamu datang gereja, kamu betul-betul mengasihi Tuhan atau ada agenda lain. Ada banyak anak-anak Tuhan pergi ke satu gereja yang lain karena banyak pengusaha ingin cari kerja. Ada kepentingan yang lain, betul enggak? Tetapi Tuhan katakan kita harus tulus, ikhlas. Hanya orang yang cinta kebenaran, taat kepada kebenaran, dia bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang seperti itu. Ya, mau dibalas mau enggak, kasih saya enggak masalah. Karena kita belajar kemarin segala sesuatu yang saya lakukan untuk saudaraku, saya harus lakukan untuk Tuhan. Betul? Seperti saya lakukan untuk Tuhan. Ya. Kita lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sedikit lagi ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 saya akan bacakan buat saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling. Selalu ada standarnya adalah Yesus. Yesus sebagai standar kita mengasihi. Jadi kalau bagaimana saya harus mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. 2, tanpa batas, tanpa syarat, ya. Yang kedua, 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi begini, kalau saya diam dan rukun saling mengasihi, orang tahu saya muridnya Tuhan. Ya. Jadi ada tanda, murid Tuhan itu ada tanda, yaitu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara, ketaatan kita itu menentukan kasih Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kalau kita enggak taat, kasih Tuhan enggak tinggal. Karena hanya ketaatan yang membuat kasih Tuhan tinggal. Sama seperti Yesus menuruti perintah Bapa sehingga dia mampu mati di kayu salib karena dia taat, maka itu Tuhan kasih, ya, memberikan kasihnya tinggal di dalamnya sehingga dia mampu menebus dosa kita. Demikian juga kita, kalau kita taat maka kita tinggal di dalam kasih. Ya. Jadi pentingnya kita taat. Jadi kasih itu berbanding lurus dengan ketaatan kita. Amin. Ya. Nah, apa dampaknya? Tadi saya sudah bagikan ya dampaknya bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan. Ya, kita lihat satu ayat lagi, firman terakhir Imamat 26 ayat 11 dan 12. Imamat 26 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan. Saudara, kalau kita diam rukun, memelihara kasih persaudaraan, maka Tuhan akan ada di tengah-tengah menjadi Allah kita dan Dia akan hadir di setiap apapun musim hidup kita. Ya. Itu dibuktikan bahwa kalau Tuhan ada di pihak aku, siapa yang bisa lawan? Saudara bisa lahir baru tapi belum tentu loh Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Ya, tapi kalau kau saling mengasihi, kau benar-benar tadi ya taat pada kebenaran, diam dan rukun, Tuhan akan, ayat 11 dikatakan kemahnya, ya. Dia bilang ayat 11 kemahnya. Aku akan menempatkan kemah suciku katanya.
jadi bait Allah. Saudara, dulu itu bangsa Israel kalau udah ada bait Allah pasti menang ya, tabut ya. Jadi kalau Tuhan katakan aku akan tempatkan kemah suciku di tempat tengahmu, itu berarti kita selalu menang. Ya, maka itu pentingnya kita memelihara kasih persaudaraan. Amin. Dengan tulus. Kalau saya bilang saya mengasihimu, hati saya juga mengasihi. Ada banyak ya, jangan sama kita dengan ciuman Yudas. Betul nggak? Yudas cipika-cipiki sama Yesus, tapi hatinya menjual Yesus, betul? Itu namanya bukan kasih yang tulus. Ya, tapi kita mau supaya sungguh kita mengasihi, tulus saya mengasihi, ikhlas saya mengasihi, karena saya taat kepada kebenaran. Baik, kita bangkit berdiri. Kita akan pujian kudus ya. Bagi saudara yang belum mendapatkan bisa minta petugas. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada sampai hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Thank you God. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, mari kita datang memenuhi undangan Tuhan untuk mengingat bagaimana kematian dan kebangkitan Tuhan mengubahkan status kita, membuat kita menjadi anak dan bukan lagi menjadi budak. Kematian Yesus di kayu salib sudah menghancurkan maut dan membuat setiap iblis menjadi tontonan, dilucuti kuasanya. Tidak lagi punya hak atas hidup kita, tetapi kita boleh mengalami berkat. Kita mengalami warisan yang luar biasa. Kita boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, surga di bumi. Itu menjadi milik kita. Maka itu ketika kau datang ke perjamuan kudus, kau selidiki hidupmu, kau selidiki hatimu. Adakah hal-hal yang mengganjalmu? Mungkin ada kepahitan, kebencian. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau sedang bermasalah dengan saudaramu, ampuni dia, karena Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita gak punya alasan untuk tidak mengampuni saudara kita. Biarlah kita dengan cara yang layak datang kepada undangan Tuhan. Karena kita sedang menerima, sedang mengingat kemenangan Tuhan yang gilang gemilang atas maut. Dan kita sedang memperingati kekalahan si jahat. Sehingga ketika kita datang dengan cara yang layak, kita mengalami kuasa perjamuan yang kudus. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah yang berat, tangan Tuhan yang akan mengangkat dan memberikan kemenangan. Selalu ada berkat, selalu ada jalan keluar. Mari kalau kita betul-betul sudah merasa, Tuhan terima kasih, aku mau datang dengan keberanian untuk mengambil jamuan-Mu, memperingati kemenangan-Mu. Mari angkat tanganmu, bawa rotimu di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Dan Tuhan berfirman, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita bersama-sama makan tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan kita, anggur di sebelah kanan kita. Kita datang kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Dan Tuhan berfirman sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk anggur, roti, lambang tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah mati di kayu salib, untuk membuat hidup kami menjadi ciptaan yang baru, yang tidak lagi hidup dalam kutuk, bebas dari dosa, dan berhak menerima warisan ilahi. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diberikan kemampuan untuk mengasihi saudara kami, memelihara kasih persaudaraan, diam dengan rukun bersama-sama di tengah-tengah gereja-Mu, supaya minyak, supaya embun itu Tuhan boleh kami alami setiap hari.
Kami mengalami surga di bumi dan Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Sebelum kita akhiri ibadah, terimalah berkat. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk diam dan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau engkau diam bersama dan rukun. Kami percaya, saya percaya Roh Kudus akan mengkondisikan kita untuk mengalami betapa indahnya surga di bumi. Percayalah, keluarga-keluarga akan mengalami surga di bumi. Ada berkat, ada kemenangan, ada minyak, ada embun. Akan diperintahkan selama-lamanya. Kau akan mengalami pekerjaan ilahi yang luar biasa. Bukan hanya untuk keluargamu. Tapi Tuhan katakan dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Akan melesat, melepas ke tempat-tempat yang lain, ke komunitas yang lain, ke kota, ke bangsa dan bangsa-bangsa. Mari biarlah kita menyucikan diri dengan taat kepada kebenaran. Supaya kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Roh Kudus yang menolong saudara untuk taat. Bahkan menolong saudara dan saya untuk terus hidup di dalam kasih. Dan kasih itu melimpah sehingga kita boleh diam dan rukun bersama dengan saudara-saudara yang lain di gereja ini. Dan biarlah kasih setia Tuhan dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang menolong dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.